Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Sabtu 29 April 2023, yang mengambil judul Pengharapan di Balik Penderitaan. Sebelum kita memulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Martua ma menangisi na hohom makalumuton hatuau di Jahuba. Saudara kekasih, kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia, yang juga disebut Nabi yang meratap. Dia dipanggil Allah untuk menjadi nabi ketika dia masih sangat muda. Dia meratapi keadaan bangsa Yehuda. Dia meratapi keadaan rohani kota Yerusalem. Dia setia mengemban tugasnya sebagai nabi, walaupun pelayanan itu sangat berat. Dia mengalami penganiayaan dari orang-orang sekitarnya, termasuk keluarganya. Dia setia melakukan tugas itu selama 50 tahun tanpa melihat seorang pun yang bertobat. Dia melihat bangsa Israel yang mengeraskan hati mereka, sehingga Yeremia melihat sendiri 3 gelombang penyerangan oleh orang Babel yang dipakai Tuhan untuk menghukum mereka. Kota Yerusalem dibakar, bait Allah dihancurkan, dan perkakas bait Allah dijarah dan diboyong ke Babel. Walaupun Yeremia tidak dibawa ke Babel, tapi semua yang dilihatnya itu sangat menyedihkan. Dia menangis dan meratap. Di tengah-tengah kesedihan itu, Yeremia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap percaya akan kasih setia Tuhan kepadanya dan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Mari perhatikan keyakinannya akan hal itu dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru di tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pada saat ini, keadaan kita tidak jauh berbeda dengan keadaan pada masa Yeremia. Banyak orang sedang meratap karena hubungan dalam keluarga yang kurang harmonis, meratap karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, meratap karena keganasan penyakit yang baru kita lalui dan terus merajalela, meratap karena keadaan ekonomi yang belum baik sehingga kehilangan pekerjaan, bahkan juga perusahaannya terancam tutup, dan masih banyak ratapan-ratapan lainnya. Ada seseorang yang bertelepon. Dia bertanya, apakah ada kursus tentang doa yang bisa menolong dia agar apa yang dia doakan diterima dari Tuhan? Dia yakin bahwa yang dia doakan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa
untuk sesuatu yang sangat dia perlukan. Dia percaya akan firman Tuhan. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi sudah lama dia berdoa, tetapi tidak juga menerima jawaban dari Tuhan seperti yang dia harapkan. Menurut saya, ini juga merupakan satu ratapan kepada Tuhan. Dia telah lama berdoa dan belum ada jawaban sesuai yang diharapkan dari Tuhan. Menghadapi situasi yang sulit seperti yang sedang kita hadapi saat ini, firman Tuhan menyatakan agar kita mencari Tuhan dan mengarahkan hati kita kepadanya. Allah mengasihi kita. Firman-Nya, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mari mencari Allah yang telah menciptakan dunia dengan segala isinya, dan yang telah menciptakan kita juga. Mari mencari Allah yang mengasihi kita dan telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Mari ingat mujizat-mujizatnya yang telah dilakukannya dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Firman Tuhan dalam kitab Ratapan yang menyatakan kepada kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Ayat ini menyatakan kepada kita bahwa setiap hari ada sesuatu yang baru dari Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menikmati penyertaan-Nya setiap hari. Nabi Yeremia sangat prihatin melihat penderitaan bangsa Israel, baik mereka yang menjadi hamba di Babel dan negara yang lain, maupun penderitaan mereka yang tinggal di Israel dan Yehuda. Nabi Yeremia meratapi Yerusalem yang sudah sepi dan lengang. Tak ada lagi pengunjung untuk beribadah dan memuji Tuhan di bait Allah. Di Ratapan 1:4 dikatakan, jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Suci siaplah pintu gerbangnya, berkeluh kesah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Yerusalem sepi, lengang, diliputi keputusasaan. Di tengah-tengah keputusasaan dan penderitaan seperti itu, Nabi Yeremia menyerukan supaya bangsa Israel berserah dan berseru kepada Tuhan, karena Tuhan tetap mengasihi bangsa pilihannya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tak berkesudahan setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Sebab itu, aku selalu berharap kepadanya. Itulah janji Tuhan yang memulihkan kembali bangsa pilihannya. Itulah janji Tuhan yang menjadi pengharapan bagi bangsa Israel. Firman Tuhan hari ini juga memberikan pengharapan bagi kita orang percaya sekarang ini. Kita boleh introspeksi diri. Bila kita pernah menyimpang dari jalan Tuhan dan firman-Nya, marilah kita kembali mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Menghadapi penderitaan dan pergumulan, kita tidak boleh berputus asa dan kehilangan pengharapan. Bila dalam tahun ini kita harus menghadapi penderitaan, kita tidak boleh berputus asa dan kehilangan pengharapan. Di balik penderitaan selalu ada pengharapan. Kita punya Tuhan Allah yang Maha Kasih, tempat kita mengadu dan berserah, tak berkesudahan kasih setianya,
selalu baru setiap pagi. Pertolongan dan kasih setia Tuhan akan kita terima indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di surga, kepadamu kami Tuhan berserah. Kalaupun kami sering menghadapi tantangan kehidupan, pengharapan kami, Tuhan itu baik. Dan kami berharap selalu bahwa pada waktunya Tuhan akan berikan kami sukacita. Berilah Tuhan kepada kami sukacita itu. Dan hanya kepada Tuhan kami berharap. Karena kami tahu hari-hari hidup kami adalah karunia Tuhan semata. Biarlah Engkau Tuhan bersama kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Nama-Mu Tuhan terpuji hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Ooh, ooh. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man could ever pluck me from His hand. Till He returns
or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand.